Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amsal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil a'mal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddalu bil kamal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ahaduhuma ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Watak kita sebagai manusia bahwa kita ingin selalu merasakan bagaimana nikmat dan indahnya dari setiap apa yang kita miliki. Kita selaku manusia, bagaimana kita bisa merasakan nikmat dan indahnya dari setiap apa yang kita miliki. Inilah watak kita. Apalah gunanya kita mempunyai televisi yang besar sampai 42 inci, warnanya bagus, bahkan mereknya terkenal, tetapi kita tidak bisa merasakan nikmatnya mempunyai televisi yang besar itu. Kenapa? Karena mata kita buta. Apalah gunanya kita mempunyai loudspeaker yang bagus, bahkan sekarang buatan American Boss, Bluetooth punya, sampai 15 inci, 18 inci, tetapi kita tidak bisa merasakan nikmatnya mempunyai televisi yang besar itu, mempunyai radio loudspeaker yang besar itu. Kenapa? Karena telinga kita tuli. Apalah gunanya kita mempunyai rumah nan cantik, dalamnya serba unik, lantainya terbuat dari keramik. Ketika kita melihat, hati begitu tertarik, tetapi kita sendiri tidak bisa merasakan nikmatnya mempunyai rumah nan cantik. Kenapa? Karena SK rumahnya dimasukkan ke bank. Apalah gunanya kita mempunyai kendaraan yang bagus, bahkan keluaran mutaakhir, tetapi kita tidak bisa merasakan nikmatnya mempunyai kendaraan yang bagus. Kenapa? Karena masih kredit. Demikian juga hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, apalah gunanya iman kalau kita sendiri tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Inilah tema yang kita coba angkat kali ini. Dalam satu hadis yang indah, Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Rasulullah, ada 3, siapa yang melaksanakan yang 3 ini, maka dia akan bisa merasakan nikmatnya iman. Kenapa tema ini kami angkat, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia? Karena iman itu kadang-kadang orang hanya sebatas percaya, karena iman menurut bahasa itu artinya percaya, tapi ada iman menurut syar'i. Inilah yang harus kita pahami. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, sebelum kita tahu apa itu dan bagaimana agar kita bisa merasakan nikmatnya iman,
terlebih dahulu melalui mimbar ini kami ingin berwasiat takwa, terkhusus kepada para khatib, agar jangan hanya pandai menyampaikan tetapi dia sendiri tidak berbuat apa yang ia sampaikan. Karena Allah mengancam dengan kalimat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar siksaan di sisi Allah, dia pandai menyampaikan tetapi dia sendiri tidak berbuat apa yang ia sampaikan. Ini khusus para khatib. Sekaligus kita juga tingkatkan berwasiat takwa kepada kita yang hadir, semua yang hadir di tempat ini, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya sekedar lisan, tetapi harus ada realisasi dalam kehidupan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Insyaallah kita yang hadir hari ini termasuk daripada hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah sehingga kita husnul khotimah dan layaklah kita kiranya dimasukkan ke dalam jannah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Kembali kita kepada tema kita hari ini. Bagaimana agar kita bisa merasakan nikmatnya iman yang Allah berikan kepada kita. Terlebih dahulu kita harus tahu bahwa definisi iman itu ada dua. Yang pertama ada iman menurut bahasa. Kalau iman menurut bahasa artinya adalah percaya. Percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang mengasih rezeki. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita di luar sana, ketika Allah yang kasih rezeki, ketika dia tadi malam mimpi didatangi ular, dia buka erek-erek. Iman dia percaya kepada Allah. Tetapi iman yang kita harapkan adalah iman menurut syar'i. Apa itu definisi iman menurut syar'i? Iman menurut syar'i itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa a'malun bil arkan. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia, tanpa kita sadari sebetulnya hari ini Allah memberikan iman itu kepada kita, iman yang sudah menurut syar'i. Apa dalilnya? Ketika hari ini Allah memanggil kita melalui muazzin yang pada hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke tempat ini, siapa sih yang tidak capek? Siapa sih yang tidak sibuk? Siapa sih yang tidak suntuk? Siapa sih yang tidak ngantuk? Tetapi karena Allah memanggil kita karena iman menurut syar'i, kita datang ke tempat ini. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah. Hari ini kita buktikan iman kita. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita buktikan wa aqamas shalah, kita salat di dalamnya. Apalagi ini hari Jumat. Allah juga firmankan dalam Al-Quran, iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman yang datang hari ini, yang mendengarkan khutbah, dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat Jumat. Inilah iman itu yang dipanggil menurut syar'i. Sesungguhnya kita yang hadir hari ini adalah orang-orang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zadul bai', tinggalkan segala aktivitasmu, apapun profesimu, apapun keahlianmu, apapun skillmu, apapun pekerjaanmu, tinggalkan itu semua karena Allah memberikan jaminan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian itu jauh lebih baik jikalau kamu itu mengetahui. Maka tanpa kita sadari hari ini iman kita terpanggil adalah iman menurut syar'i. Tapi bagaimana sih agar kita bisa merasakan nikmatnya iman? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun ada tiga. Salah satunya agar kita bisa merasakan nikmatnya iman itu adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dan tidak ada yang ia lebih cintai selain keduanya. Mari kita lihat hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Adalah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dan tidak ada yang ia lebih cintai selain keduanya.
ketika dia berucap berniat karena Allah, ketika dia berucap karena Allah, ketika dia berbuat juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berniat, kita datang ke tempat ini, kita salat Jumat berjamaah, kita datang ke tempat ini bukan karena malu sama menantu, segan sama mertua, tapi panggilan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang beribadah menghadap kepada Allah, niatnya karena Allah, maka itulah akan terasa nikmatnya iman. Makanya ketika pasang niat, ketika kita sudah ucapkan kalimat takbir, maka amal perbuatan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Pasang niat. Sesibuk apapun kita hari ini, Allah gerakkan kita untuk datang ke tempat ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Demikian juga berucaplah kita karena Allah. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Allah juga mengingatkan kepada kita, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah pada setiap keadaan, apakah pada saat engkau berdiri, pada saat engkau berbaring, berduduk maupun berbaring, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan-ucapan itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung doa. Jangan menyumpah-nyumpah orang, jangan menggosip-gosipkan orang. Awas kalau sudah sampai menggosip atau menggibah orang. Kata Rasulullah, ada hadis mengatakan sitatun asyain tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang menghilangkan amal. Sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, sebanyak apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, bolak-balik kita melaksanakan ibadah haji, banyak kita berimpak menyantuni anak orang miskin, anak dan anak yatim, hilang amal ibadah kita itu kalau kita lakukan. Salah satunya kata Rasulullah adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, adalah orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Dia lupa dengan aib dan kesalahan pada dirinya sendiri. Maka berucaplah kita karena Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati-hati dengan lisan. Salamatul insan lihibjil lisan. Keselamatan manusia itu terletak kepada lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, ada obat harapan sembuh. Tapi kalau sudahlah lisan lukai hati, kemanalah obat hendak dicari. Maka lisan ini berikan ucapan-ucapan yang baik. Bahkan nanti di padang mahsyar, ketika kita berhadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut ini akan dimintai pertanggungjawaban, tangan akan dimintai pertanggungjawaban, kaki akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti aku kunci mulut kamu, tangan kamu akan berbicara dan kaki kamu akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Niat karena Allah, berucap pun harus karena Allah, dan berbuat pun harus karena Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Kalaulah yang 3 ini, kalaulah yang 1 ini dari 3, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya iman? Ketika kita berniat karena Allah, berucap karena Allah, berbuat karena Allah, maka terasalah nikmatnya iman yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan di khutbah singkat kali ini, bagaimana yang kedua dan yang ketiga agar kita bisa merasakan nikmatnya iman. InsyaAllah pada episode dan gelombang yang akan datang akan kita lanjutkan untuk memantapkan keimanan yang ada pada diri kita ketika kita sudah mengaku beriman kepada Allah, sehingga layaklah kita tingkatkan iman dan takwa sehingga kita haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidaklah kita mati dalam keadaan pasrah atas aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.